Selamat pagi anak ibu. Shalom anak-anak ibu. Selamat hari Minggu. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui dalam jaringan dengan online, tapi kami tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami memulai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya anak-anak sekolah minggu Tuhan biar dalam keadaan sehat dan selalu sukacita dalam mendengarkan firman Tuhan. Terimalah doa persembahan kami ini Tuhan, terimalah doa permohonan kami ini Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Saat Musa sudah bertumbuh dewasa, suatu hari pada saat ia sedang berjalan-jalan di sekitar istana Mesir, ia melihat ada seorang tentara Mesir yang memukul seorang Ibrani. Musa juga adalah seorang Ibrani. Melihat kejadian itu, Musa menjadi marah karena ia merasa tidak seharusnya tentara itu memukuli orang Ibrani sedemikian rupa. Kemudian ia mendatangi tentara Mesir itu dan memukulnya kembali. Bahkan tentara Mesir itu ia pukuli hingga tentara itu mati. Kemudian Musa menoleh ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang, dan melihat ke sana kemari untuk memastikan tidak ada orang yang melihat ia memukuli tentara itu sampai mati. Dan kemudian ia menyembunyikan mayat tentara Mesir itu ke dalam pasir. Keesokan harinya, Musa berjalan-jalan keluar dan ia melihat ada dua orang Ibrani yang sedang berkelahi. Melihat hal itu, ia melerai mereka dan bertanya, "Mengapa engkau pukul saudaramu?" Terkejut dengan reaksi Musa, kedua orang Ibrani itu kembali bertanya kepada Musa. Mereka bertanya begini nih, "Apakah engkau juga ingin membunuhku seperti orang Mesir itu?" Mendengar pertanyaan orang Ibrani itu, ketakutanlah Musa karena ia merasa bahwa apa yang ia lakukan kemarin sudah diketahui orang lain. Maka sampailah berita itu di telinga Raja Firaun. Adik-adik tahu nggak Raja Firaun? Raja Firaun adalah Raja Mesir. Mendengar berita ini, sangat marahlah Raja Firaun dan ingin sekali membunuh Musa. Kemudian Musa pun lari karena ia ketakutan. Dan pada saat ia lari, tibalah ia di tanah Midian. Di tanah Midian, Musa menjadi orang asing di tanah Midian. Suatu ketika, saat ia sedang duduk di sebuah sumur, ia melihat ketujuh anak perempuan Yitro, yaitu imam Midian, yang datang untuk menimbah air. Agar mereka dapat memberi minum domba-dombanya, di saat yang sama datanglah para gembala yang mengusir perempuan-perempuan itu. Melihat hal itu, Musa bangkit dan menolong para perempuan itu dari para gembala. Setelah mengalami pertolongan dari Musa, perempuan-perempuan itu kembali ke rumahnya dan menceritakan semua yang dialami oleh mereka kepada ayah mereka.
Mendengar hal itu, Reuel atau Yitro, ayah mereka, mengundang Musa untuk makan di rumahnya dan memberikan salah seorang anaknya yang bernama Zipora untuk menjadi istri Musa. Setelah itu, Musa dan Zipora pun tinggal di Midian dan mereka hidup sebagai sebuah keluarga. Adik-adik, pada suatu hari ketika Musa sedang menggembalakan kambing dombanya, ia melihat ada sebuah api yang keluar dari semak duri. Namun semak itu tidak terbakar. Musa sangat penasaran sehingga ia memutuskan untuk melihat lebih dekat lagi. Ketika Musa melihat semak duri yang berapi itu, ia mendengar sebuah suara yang memanggil namanya. Musa, Musa. Mendengar namanya dipanggil, Musa pun menjawab, "Ya Allah." Musa dengan yakin menjawab karena ia mengetahui bahwa Allah lah yang memanggilnya. Ini membuktikan bahwa meskipun Musa tinggal di tanah Midian, ia tidak melupakan Allah. Allah mengatakan kepada Musa melalui api dalam semak duri itu, bahwa ia sudah mendengar keluhan dari umatnya di Mesir akibat perbudakan yang mereka alami. Oleh karena itu, Allah ingin menolong umatnya agar mereka dapat terbebas dari Mesir dan tinggal di sebuah tanah yang kaya dengan susu dan madunya yang berlimpah. Untuk melakukan rencana Allah tersebut, Allah mengutus Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Ketika mendengar tugas yang diberikan Allah kepada Musa, Musa menolaknya. Musa tidak hanya langsung, "Ya Tuhan," tapi pada saat itu Musa langsung menolaknya loh adik-adik. Karena ia ketakutan. Musa tidak percaya diri kalau dia mampu. Dia bisa atau enggak ya melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan. Ia berkata kepada Allah bahwa siapakah ia yang sanggup menjadi pembebas bagi bangsa Israel? Itu yang dikatakan Musa kepada Allah. Namun Allah meyakinkan Musa bahwa penyertaannya akan selalu berlaku atas Musa. Belum puas juga Musa dengan jawaban dari Allah. Kemudian Musa kembali lagi bertanya dengan pertanyaan yang lain. Apa yang harus ia jawab jika bangsa Israel bertanya, siapakah nama Allah yang mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir? Mendengar pertanyaan Musa, Allah menjawab dengan tegas sekali bahwa namanya adalah Aku adalah Aku. Nama inilah yang membuat bangsa Israel tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang mempunyai kekuasaan dan kehendak atas mereka. Dengan seluruh kuasa dan kemampuan Allah, Allah dapat melakukan segala perkara sekalipun manusia merasa meragukannya. Melalui pelajaran hari ini, kita diingatkan bahwa ketika Allah mengutus manusia, maka Allah sendiri yang akan memperlengkapi dan memampukan kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut ketika kita sudah diberikan tugas pelayanan. Walaupun kita masih kecil, mungkin kita diberikan pelayanan, diberikan tugas dalam menjadi guru sekolah minggu, menjadi pemusik di dalam komisi musik gerejawi. Itu semua pasti dimampukan oleh Tuhan. Maka kita harus percaya bahwa ketika Tuhan mengutus, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita.
Amin.